Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam tutorial pembuatan website pembelajaran online. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengupload soal pilihan ganda yang sudah kita buat sebelumnya dengan menggunakan ExamView. Namun sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan update dari saya. Oke, baiklah, seperti biasa kita buka salah satu browser dan memasuki laman e-learning yang sudah kita buat sebelumnya ya. Kemudian kita masuk dengan akun salah satu guru, masukkan passwordnya dengan benar. Kemudian kita masuk dalam dashboard, pilih kelasnya yang akan diberi ujian pilihan ganda. Saya akan mengklik ini, kelas 10 GP. Kita tunggu. Kita klik hidupkan mau diubah. Kemudian kita tambah sebuah aktivitas atau sumber daya. Kemarin sudah kita pernah buat ujian semester berupa pilihan ganda berupa 5 nomor. Sekarang kita akan buat 40 nomor. Kita klik ini, kita pilih kuis. Kemudian kita masukkan judul ujian semester ganjil. Kemudian kita masukkan timingnya, waktunya kira-kira tanggal 24 jam 7.30 kemudian berakhir jam 10 tanggal 24 hari Senin ya. Jadi jam 10.00. Meskipun ini sekitar setengah 8, setengah 9, 2 jam setengah, tetapi waktu mengerjakannya kita kasih 90 menit. Jadi siswa bisa mulai jam 7.30, namun pas 90 menit setelah dia mengerjakan, ini akan berakhir dengan sendirinya. Oke, selanjutnya timingnya sudah. Kita lanjut nilai untuk lulus kita kosongkan dulu, karena secara default ini hanya sampai 10. Jadi kalau saya tulis di sini 70 misalnya, dia akan tidak terbaca. Dan nanti setelah kita ganti baru kita kembali untuk mengedit. Percobaan siswa untuk menjawab hanya sekali, jadi supaya tidak berulang-ulang. Layoutnya setiap halaman satu soal. Kemudian reviewnya tidak usah kita centang terlalu banyak. Setelah apabila benar, jadi sebelum ujian, jadi kita tutup ini, umpan balik dihilangkan, tanda tetap diadakan. Apabila benar, jawaban benar bisa dimunculkan, bisa juga dihilangkan, terserah Bapak Ibu. Kemudian tampilannya bisa ditampilkan gambarnya, gambar user maksudnya, bisa gambar kecil atau gambar besar. Bisa pilih untuk tidak menampilkannya. Nilainya berupa angka di belakang koma. Kemudian browser tidak usah, pembalik seluruhnya tidak usah, pembatasan akses bisa dipilih. Jadi siswa yang bisa mengerjakan tes ini hanya siswa yang telah menyelesaikan
ujian akhir semester yang 5 nomor kemarin. Jadi ini secara berurut diselesaikan. Dan semester ini bisa dikerjakan setelah ulangan harian dikerjakan setelah ini, begitu seterusnya. Jadi semuanya dikerjakan secara runut. Kemudian penyelesaian aktivitas, bagaimana ketika siswa sudah menyelesaikan, apakah bisa ditandai secara manual? Saya biasanya menggunakan ditandai secara otomatis ketika sudah diselesaikan. Jadi siswa harus melihat aktivitas untuk menyelesaikannya. Siswa harus menerima nilai, tidak usah, karena kalau belum dinilai belum bisa dikatakan selesai, tetapi karena ini pilihan ganda otomatis nilainya bisa jadi centang. Ini bisa dinilai diberi ini, artinya ketika siswa belum lulus dia tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya ketika ini dicentang. Sebaiknya tidak usah, kita simpan dan tampilkan. Kita tunggu beberapa saat, mungkin agak lama ya. Tampilan seperti ini sama ketika kita membuat soal 5 nomor yang kemarin. Bedanya adalah di sini kita akan mengimpor soal yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Jadi kita pilih bank soal, impor. Kita klik ini, impor. Kita impor dalam format Blackboard seperti yang kita sudah pernah buat. Kemudian kita memilih filenya, upload a file, choose file. Kita pilih di desktop karena seperti yang kita buat di desktop. Kemudian sejarah 10. Jadi ingat, Blackboard itu dalam bentuk zip. Jadi pilih yang ini, kemudian open, kemudian upload this file. Kita tunggu. Jadi kita tunggu beberapa saat untuk menyelesaikan proses uploadnya. Mungkin agak lama, tergantung dari jaringan yang tersedia. Ya, setelah seperti ini, setelah sudah ada di bagian bawah ini, warnanya berubah menjadi biru seperti ini, artinya sudah berhasil diimpor. Kemudian diimpor sekali lagi, kita klik lagi impor. Ya, ke-40 nomornya, nomor soalnya sudah berhasil diimpor masuk ke dalam bank soal. Sekarang kita lanjut. Ya, jadi seperti ini artinya sudah bisa dieksekusi. Maka kita kembali ke ujian akhir semester ganjil, kita klik. Kemudian kita edit quiz. Kita tambah. Berbeda dengan sebelumnya, kita tidak memilih sebuah pertanyaan baru, tetapi kita memilih sebuah pertanyaan acak. Jadi supaya pilihannya teracak, jadi bisa ini, tetapi pilihannya akan tersusun seperti waktu kita mengimpornya. Saya pilih ini supaya teracak masuk. Pada bagian kategori kita pilih sejarah 10. Jadi ini pengaturan awal yang 5 nomor yang kita buat sebelumnya. Jadi sudah ada dalam bank soal, sudah ada. Kemudian saya pilih sejarah yang 40 nomor. Kemudian nomor soal yang di random itu kita pilih semuanya 40. Setelah itu kita add random quiz. Kita tunggu ya, secara random acak sudah masuk 40-nya, jadi kita tidak akan mengetahui yang mana nomor 1, yang mana nomor 2. Selanjutnya, supaya lebih teracak lagi, kita centang kocok pertanyaan. Kemudian tingkat tertingginya kita jadikan 100. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita kembali ke Praksara Indonesia. Kita lihat ujian akhirnya, ujian akhir semester ganjil.
kita ubah pengaturan, kita lihat bagian nilai, kita nilai untuk lulus kita tambahkan menjadi 70 sesuai dengan KKM di sekolah saya untuk mata pelajaran ini, kemudian simpan dan tampilkan. Jadi seperti ini, sama seperti yang tadi yang pernah kita buat pada video sebelumnya. Jadi siswa hanya bisa mengakses 1 kali percobaan. Kuis akan tersedia mulai dari hari Senin jam 7.30 sampai jam 10. Batas waktu 1 jam 30 menit atau 90 menit. Kita bisa melihatnya sekarang. Pratinjau kuis sekarang bisa dilihat di sini. Mulai usaha. Jadi terlihat di sini ada 40 nomor. Dari soal yang pertama tadi itu kita bikinnya yang dinosaurus. Ini bukan. Artinya kita bisa, ini sudah teracak secara keseluruhan. Kita jawab secara acak misalnya. Kita jawab secara acak, misalnya kita next. Ya, jika nomor 2 misalnya kita tidak bisa menjawab, kita tandai saja, tandai soal. Ya, jadi secara otomatis akan ada tanda berwarna merah. Artinya soal ini belum saya jawab dan agak susah menurut saya. Ya, kita bisa, ya tidak harus berurut nomornya, kita bisa langsung ke nomor 25 misalnya. Kita bisa lihat ini ya, bisa langsung di nomor terakhir. Ya, kemudian kita finish attempt. Ya, maka di akhir ini akan muncul nomor 1 jawabannya sudah dijawab, nomor 2 ada tandanya, kemudian yang lain belum dijawab, nomor 25 sudah dijawab, nomor 40 juga. Untuk kembali menjawabnya bisa kembali ke usaha, untuk menyelesaikannya bisa finish attempt. Kita bisa selesaikan dengan menekan kumpulkan semua dan selesai. Kumpulkan semua dan selesai. Ya, maka berakhirlah ujian yang dilakukan siswa seperti ini. Ini ada reviewnya di sini, semua soal dan jawabannya. Jadi dia menjawab nomor 1 di sini, namun tidak bisa diedit lagi. Di sini jelas bahwa siswa sudah mengerjakannya hanya 2 menit 6 detik. Seperti itu. Ya, saya kira untuk mengupload soal secara simultan dalam butir soal yang banyak bisa dilakukan seperti itu. Semoga bisa membantu, memudahkan pekerjaan kita sebagai guru. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.